Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Dan tema yang saya bawakan pada hari ini adalah relationship di dalam Tuhan. Ya, apa latar belakang daripada kitab Kolose? Yaitu adanya guru-guru yang mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu mereka menekankan haruslah juga taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Tujuan dari surat ini adalah untuk menekankan keutamaan Kristus atas segala sesuatu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16-19. Paulus mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu ada oleh atau melalui Kristus, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan demi kemuliaannya. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan dan juga untuk kemuliaannya. Karena itu, apapun yang kita lakukan atau kerjakan, mari kita lakukan untuk Tuhan, yang tercermin dalam perilaku kita sebagai orang Kristen. Mari kita belajar mengenai perilaku Kristen dalam relationship antar pribadi, baik di dalam keluarga maupun di tempat di mana kita bekerja. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah relationship di dalam keluarga, ayat 18 sampai dengan 19. Yang pertama adalah suami istri. Ya, mari kita lihat bagaimana perilaku istri terhadap suami. Ayat firman Tuhan katakan, yaitu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Perhatikan frasa tunduklah kepada suamimu. Ini adalah bentuk kata imperatif atau perintah, tetapi juga mengandung harapan dan juga present yang berarti berkesinambungan sampai sekarang atau terus-menerus. Namun pasif, ya, bukan aktif. Artinya apa? Kita sebagai para wanita sebagai penerima tindakan, sehingga pemahamannya menjadi lebih tepat bahwa seorang istri itu telah ditundukkan kepada suaminya. Jadi kita harus mengakui dan juga hormat kepada otoritas yang di atas kita, yaitu suami kita. Yang kedua adalah perilaku suami terhadap istri. Dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, di sini frasa kasihilah istrimu adalah bentuk imperatif, perintah yang mengandung sebuah keinginan dan harapan, dan juga present, yaitu berkesinambungan, terus-menerus hingga kini. Namun, berbeda dari kata tunduk di atas, ya, yang pertama istri, itu perintah kasihilah di sini adalah bentuk aktif. Artinya, subjek adalah pelaku tindakan. Dalam hal ini, seorang suami haruslah secara aktif, ada inisiatif, ya, bertindak mengasihi istrinya. Dalam penerapannya tentu seorang suami harus berdiri di depan untuk menyatakan kasihnya kepada istrinya dalam berbagai bentuk. Jangan berlaku kasar, terjemahan di sini aslinya adalah jangan diperlakukan kasar, yaitu pasif. Pemahamannya begini, fokus suami yang tadinya kasih itu terletak kepada dirinya atau pilihannya, sekarang frasa jangan diperlakukan kasar. Fokusnya menjadi berpindah, seolah sekarang sang istri harus menjadi utama di dalam bersikap. Tentu karena alasan di atas. Dia itu, istrimu, itu sudah ditundukkan kepadamu. Jadi seharusnya bagaimana? Tentu saja tidak bisa
dikasarin ya oleh suami. Ayat paralel terdapat dalam Efesus 5 ayat 25 yang merujuk pada kasih Allah kepada umatnya. Paulus mendorong para suami untuk mengasihi istri sama seperti Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Ya. Oke, yang kedua adalah hubungan anak dan orang tua ya, pasal ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Yang pertama kita lihat dalam perilaku anak terhadap orang tua. Firman Tuhan katakan begini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Frasa taatilah orang tuamu adalah sebuah perintah yang sifatnya subjek, secara aktif, inisiatif berlaku taat kepada orang tua. Mentaati orang tua merupakan suatu perbuatan yang dijunjung tinggi di hampir semua budaya. Dalam budaya Yahudi, kita lihat bahwa perintah menghormati orang tua itu ditempatkan paling atas dalam relasi horizontal. Itulah yang indah di dalam Tuhan, sesuatu yang menyenangkan. Ayat berikutnya yaitu adalah perilaku orang tua terhadap anak, ayat yang ke-21. Dalam hal ini adalah diwakili oleh bapak-bapak. Perintah Tuhan seperti ini, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Frasa jangan tawar hatinya, jangan sakiti hati anakmu, maksudnya itu adalah jangan mengganggu, jangan memacu atau memprovokasi sehingga anak disakiti hatinya. Ya, ditujukan kepada bapak-bapak, ini merupakan sebagai perwakilan dari orang tua. Perintah ini juga merupakan harapan, yaitu jangan sakiti anak. Tujuannya adalah apa? Yaitu supaya anak-anak jangan tawar hatinya. Ya, keprihatinan Paulus di dalam Kolose di sini dikatakan bahwa terhadap kondisi pada anak-anak dalam budaya pada masa itu. Karena keadaan anak-anak itu lebih memprihatinkan daripada budak. Bapak-bapak menentukan apakah anak yang lahir diberi kesempatan hidup atau tidak. Lalu kemudian juga di sana berlaku untuk menjual anak-anak sebagai budak. Jadi kita sebagai orang tua harus memperhatikan bagaimana memperlakukan anak-anak, jangan sampai kita menyakiti anak-anak. Nah, sebagai kita perhatikan baik-baik kalau kita pergi keluar kota, lalu kemudian kita pulang ke rumah, apa sambutan anak-anak? Apakah sambutan anak-anak, "Wah, papa atau mama sudah kembali"? Wah, mereka berteriak, bersenang-senang, lalu kemudian cepat-cepat seolah-olah seperti mendatangi orang tua itu seperti orang yang sangat merindukan kedua orang tuanya. Ataukah papa, mama, pergi saja lagi deh, lebih enak tidak ada papa dan mama. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik ya. Kita juga akan berbahagia kalau anak-anak menyambut kita dengan sukacita, dengan kerinduan yang luar biasa karena tidak bertemu, tidak berjumpa orang tuanya beberapa hari. Ya, mari kita perhatikan yang selanjutnya, yaitu adalah relationship di dunia kerja, ayat 23 sampai 24 dan juga pasal 4 ayat 1. Yang pertama adalah hamba terhadap tuannya. Ya, di sini dikatakan bahwa, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Ya, taat pada Tuhan itu merupakan suatu perintah untuk hamba-hamba dan dengan tulus hati kita melakukannya. Tidak mempunyai motivasi yang salah, tidak mencari muka. Bukan hanya kalau diawasi tuannya saja baru mulai bekerja. Tetapi kalau tidak ada tuannya, tidak bekerja. Tidak seperti itu ya. Tetapi tetap bekerja dengan baik walaupun tuannya itu sedang tidak berada di tempat. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik.
Yang kedua yaitu tuan-tuan terhadap hambanya. Dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan yang di surga." Jadi perintah kepada tuan-tuan adalah berlaku adil dan jujur terhadap hamba. Ya, apa konsekuensinya kalau kita mentaati semua yang diperintahkan Tuhan, yaitu adalah ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yaitu kita akan menerima upah kita. Kita akan diberkati. Lalu yang ayat yang ke-25. Nah, apa bagiannya kalau kita tidak taat, mentaati perintah Tuhan? Di sini dikatakan barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kita mau taat tentu saja tersedia berkat. Kalau kita tidak mentaatinya, tentu saja kita juga akan menanggung kesalahan kita. Ya. Dan penerapannya sebagai orang yang memahami bahwa kita diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan sajalah. Mari kita menjaga perilaku kita di dalam hubungan dengan sesama kita, baik itu di dalam keluarga kita maupun di tempat di mana kita bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.